Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk bertatap muka langsung via Zoom untuk berdiskusi tentang mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yang dibimbing langsung oleh Ibu Samsinar, SE, MSI, AK, CA, yang dimana tugas yang diberikan yaitu tentang laporan keuangan konsolidasi dengan contoh kasusnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, memang ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Tasrik Krisnawan dan teman-teman kelompok saya yang bernama Saula Aisyah Iskandar, Fatia Nurul Aini, Ardina Nur Naningsi, dan Farhana Faisal. Selanjutnya, apa itu laporan keuangan konsolidasi? Laporan keuangan konsolidasi ialah sebuah proses penggabungan dua atau lebih laporan keuangan yang dimana memiliki dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh yang mencerminkan sebuah hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas tersebut seluruhnya. Ada pula yang berdasarkan PSAK nomor 65 tahun 2014 yang dimana isinya laporan keuangan konsolidasi disebutkan bahwa investor mengendalikan investi. Investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel, yang dimana keterlibatan tersebut dengan investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi umbal, yang dimana hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Nah, salah satu implikasi dari investasi ini dapat menyebabkan pengendalian investor terhadap implikasi dari investasi yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investor adalah munculnya istilah yang dinamakan entitas induk atau bisa disebut sebagai parent, dan ada pula entitas anak yang bisa disebut sebagai subsidiary. Dalam hubungan antara investor dan investi, induk perusahaan adalah entitas yang melakukan investasi atau investor sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lainnya, sedangkan entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh investi. Nah, itulah tadi pembahasan awal dari laporan keuangan konsolidasi. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh kasusnya, yang dimana contoh kasus tersebut terdapat di buku akuntansi keuangan lanjutan 2, penerbitnya itu Richard E. Becker. Contoh kasusnya terdapat di halaman 226, yang dimana terdapat di nomor K51 tentang penyusunan kertas kerja konsolidasi. Baiklah, kepada saudari Saula Aisyah Iskandar dipersilakan untuk menjawab soal nomor 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya. Petugas baru di kantor akuntansi baru-baru ini memasukkan data neraca saldo untuk induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya ke komputer baru perusahaannya. Setelah beberapa menit melakukan pekerjaan tambahan untuk mengeliminasi saldo akun investasi, ia menyatakan kepuasannya telah menyelesaikan kertas kerja konsolidasi untuk tahun 20X5. Baik, kita langsung ke soalnya yang pertama. Apakah mungkin untuk mengatakan bahwa induk perusahaan menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan kepemilikan di anak perusahaan? Jawabannya, jika perusahaan induk menggunakan metode ekuitas, penghapusan pendapatan yang diakui oleh induk dari anak perusahaan pada umumnya tidak boleh sama dengan bagian proporsional dari dividen anak perusahaan. Jika tidak hanya mengakui pendapatan dividen dari anak perusahaan, itu menggunakan metode biaya.
Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Saula Aisyah Iskandar. Selanjutnya kita ke soal nomor 2 yang dijawab langsung oleh Saudari Farhana Faisal. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Soalnya yang kedua, apakah mungkin untuk mengatakan bahwa jumlah laba bersih konsolidasi yang benar telah dilaporkan? Jawabannya, harus dimungkinkan untuk mengetahui apakah pembuat telah memasukkan bagian induk dari pendapatan yang dilaporkan anak perusahaan dalam menghitung laba bersih konsolidasi. Tidak mungkin untuk mengetahuinya dari melihat kertas kerja saja apakah semua penyesuaian yang seharusnya dibuat untuk amortisasi diferensial atau untuk menghilangkan keuntungan yang belum direalisasi telah diperlakukan dengan benar dalam menghitung laba bersih konsolidasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Saudari Farhana Faisal. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita ke soal nomor 3, yang dimana akan dijawab langsung oleh Saudari Ardina Nurnaningsih. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Soalnya yaitu, salah satu pegawai mengatakan bahwa induk perusahaan telah membayar di atas nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dibeli tanggal 1 Januari 20X5. Apakah mungkin untuk mengatakan hal tersebut dengan menelaah kertas kerja konsolidasi? Jawabannya yaitu, jika entitas induk membayar lebih dari bagian proporsionalnya dari nilai wajar aset bersih entitas anak, jurnal eliminasi yang terkait dengan entitas anak tersebut harus menunjukkan jumlah yang dihasilkan, dialihkan ke aturan aset individual untuk penyesuaian nilai wajar dan goodwill. Ketika saldo akun investasi dieliminasi dan setiap kepentingan non-kontrol ditetapkan di kertas kerja, akan relatif mudah untuk menentukan apakah hal ini telah terjadi dengan memeriksa kertas kerja konsolidasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Ardina Nurnaningsih terkait dengan soal yang diberikan nomor 3. Kepada Saudari diucapkan terima kasih. Baik, soal selanjutnya akan dijawab langsung oleh Saudari Fathia Nurul Aini. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Soalnya itu, apakah mungkin untuk menentukan presentasi kepemilikan anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan dari kertas kerja? Jawabannya, jika pembuat telah membuat entry terpisah di kertas kerja untuk menghilangkan perubahan dalam akun investasi induk selama periode tersebut, cara termudah untuk memastikan presentasi kepemilikan anak perusahaan induk adalah dengan menentukan presentasi bagian dari dividen anak perusahaan yang dieliminasi dalam entry tersebut. Pendekatan lain mungkin dengan membagi jumlah akun investasi anak perusahaan induk yang dieliminasi kertas kerja dengan jumlah akun investasi induk total yang dieliminasi dan jumlah total dan dari kepentingan non-pengendali yang ditetapkan di kertas kerja melalui entry penghapusan. Namun, pendekatan ini mengasumsikan bahwa nilai wajar dari imbalan yang diberikan oleh entitas induk ketika memperoleh kepentingan anak perusahaannya dan nilai wajar dari kepentingan non-pengendali pada tanggal tersebut adalah proporsional yang biasanya tidak selalu terjadi. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Fathia. Kepadanya diucapkan terima kasih. Itulah tadi jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman kelompok saya terkait dengan contoh kasus yang diberikan.
Baiklah, ada pula kesimpulan dari diskusi kali ini, yaitu standar konsolidasi saat ini mengharuskan laporan keuangan konsolidasi memasukkan semua perusahaan yang berada dalam pengendalian bersama. Kecuali pengendalian tersebut dipertanyakan laporan keuangan konsolidasi yang disajikan terutama untuk mereka yang mempunyai kepentingan jangka panjang dalam induk perusahaan, terutama pemegang saham dan kreditur jangka panjang induk perusahaan. Walaupun laporan keuangan konsolidasi ini memungkinkan semua pihak yang berkepentingan atau terlibat untuk melihat kelompok perusahaan yang berelasi sebagai suatu entitas ekonomis yang tunggal. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini mempunyai juga beberapa keterbatasan dan kelebihan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan terkait dengan tugas ini tentang konsolidasi dan contoh kasusnya. Saya Muhammad Nur Tasib Senawan dan teman-teman dari kelompok 4 memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.